Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alinto Purnomo, NIM A7101800091. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa risiko keamanan. Yang pertama adalah pengertian dari cloud computing. Definisi cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaat teknologi komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk kembali meninjau keamanan dari jaringan cloud computing milik perusahaan demi mencegah kebocoran data atau rusaknya data penting yang tersimpan. Lalu yang kedua adalah analisa dari risiko. Analisa risiko keamanan terhadap perusahaan. Yang pertama ada accountability and data risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan sensitivitas data yang disimpan. Yang kedua, User Identity Federation, yaitu risiko yang berkaitan dengan user dan identifikasi user. Yang ketiga, Regulatory Compliance, yaitu risiko yang berkaitan dengan aturan hukum suatu daerah atau negara. Yang keempat adalah Business Continuity and Resiliency, yaitu risiko yang berkaitan dengan continuity and resiliency, yaitu penyedia layanan cloud computing. Yang kelima, User Privacy and Secondary Usage of Data, yaitu resiko yang berkaitan dengan privacy user dan data usage. Yang keenam, Service and Data Integration, yaitu resiko yang berkaitan dengan integritas data. Yang ketujuh, Multi-tenancy and Physical Security, yaitu resiko yang berkaitan dengan server database atau multi-tenancy. Yang kedelapan, Incident Analysis and Forensic Support, yaitu resiko yang berkaitan dengan kemungkinan analisis insiden di masa depan. Yang kesembilan, Infrastructure Security, yaitu resiko yang berkaitan dengan infrastruktur keamanan cloud. Yang ke-10 terakhir, Non-Production Environment Exposure, yaitu resiko yang berkaitan expose data yang tidak disengaja. Ketiga adalah ancaman dibagi menjadi dua, ancaman internal dan eksternal, dan ancaman tidak kecelakaan dan disengaja. Yang pertama ada ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau pesaing usaha. Yang kedua adalah ancaman tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang dalam ataupun di luar perusahaan. Yang keempat, dampak atau resiko. Contoh dampak atau resiko, yang pertama kebocoran data pribadi, personal atau perusahaan. Yang kedua, bocornya data ketika dilakukan perpindahan data dari satu cloud menuju cloud lainnya. Yang ketiga, lambatnya penanganan recovery data perusahaan ketika terjadi bencana. Yang keempat, tercampurnya data yang disimpan dengan data orang lain. Berlaku pada public cloud. Yang kelima, loss control pada siklus pengguna cloud. Keenam, munculnya permasalahan serius yang terjadi pada penyedia layanan cloud yang menerapkan multi-tenancy. Yang ketujuh, data penting perusahaan terekspos di sebuah daerah atau negara yang memiliki perbedaan privacy law. Yang terakhir, kesulitan melakukan analisis insiden apabila terjadi insiden yang melibatkan data perusahaan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.